channel Mufidah di podcast SE Triple N. Kali ini aku mau berbincang-bincang soal usaha, salah satu usaha yaitu Oma Bakso. Sama siapa sih Nawal berbincang-bincangnya? Pasti ya dengan ownernya langsung dong, dengan kakak ini di sebelahnya, sebelah kanan saya. Iya, nama saya Radato Sonia. Saya owner langsung dari Oma Bakso. Oke, sebelumnya Kak, sepertinya kita bakal berkenalan dulu ya. Boleh. Khususnya saya pengen tahu dong biografi kakaknya. Iya, Penonton channel ini juga pasti tahu kan? Mau tahu juga kan? Kak, boleh. Iya, nama saya Radato Sonia. Saya dulu kuliahnya di IAIN Losmawe. Pasti tahu dong kalau kalau misalnya yang kuliah di Unimal pasti tahu universitas itu. Terus saya tinggalnya asli Losmawe. Udah. Di mananya Kak Semawenya? Losmawenya di Lancanggaram. Oh, Lancanggaram. Lancanggaram Oh, iya. tahu ya? Di Lancanggaram. Oke, selanjutnya tuh kapan sih mulai berdirinya Oma Bakso ini? Sejak kapan kakak mau mulai usaha ini? Kapan awal berdirinya? Awal mula berdirinya sepertinya sesudah COVID. Sesudah COVID berarti 2020. Oh, iya. 2020. Awal merintis usaha itu kan pastinya kakak tuh butuh sponsor kan ke orang-orang gitu kan. Bahwasanya kakak itu berjualan gitu. Iya. Bagaimana sih kakak menanggulangi merintis usaha itu apalagi kan Bisa sebesar ini gitu. awal usaha itu kan pastinya banyak sekali Iya, ruginya kan. betul. Bagaimana sih kakak menanggulanginya supaya orang-orang tuh tertarik dengan ini? Sebenarnya dengan dulu Oma Bakso ini nggak sebesar ini. Dulu hanya rak kecil. Kita jualan outlet kecil gitu, tapi kita cuman jualan somai. Oh, somai. Nah, somai nggak sebesar ini gitu tempatnya gitu. Hanya somai. Dan somai diidentik dengan, kan biasanya kalau kita beli somai dalam plastik nih. Nah, kakak tuh punya satu ciri khas Oma itu dengan pakai cup. Jadi cup. Dikasih nama bakso cup. Oh, Oma, jadi dulu namanya gitu. Bakso Cup Oma. Oma Bakso Cup. Oma Bakso Cup. Iya. Dulu gitu. Outletnya juga di sini? Enggak, di depan Wong Solo, di Jalan Darussalam juga, di depan Wong Solo. Dia kecil dulu tempatnya. Nah, jadi kan kita tuh kan bisa meniru. Maksudnya kita tuh bisa mencari tahu dan kita bisa inovasi loh. Maksudnya itu kita bisa kita lihat nih orang jual somai, tapi kan di Losmawe belum ada somai Kak. Nah, kami pertama ada. Berarti kakak lah orang pertama yang pakai somai pakai cup. Iya. Lagi kan orang kan pasti lihat dari packagingnya kan Kak. Kan nampaknya kalau dalam cup tuh higienis. Terus kalau orang-orang menengah ke atas itu pasti mau dong. Lagi makan di kafe tuh pasti kan makannya ala cilok gitu. Kan. Oh, iya. Terus juga kalau dalam plastik kan maksudnya kayak celemotan nanti tumpah gitu. Wadah gitu kan. Ada tusokan tinggal makan. Oh ya, setelah kan tahu kapan berdirinya, terus awal merintisnya bagaimana, pastinya kenapa namanya Oma Bakso? Itu tuh atau namanya Oma aja atau ada kayak makna tersendiri dari kakaknya? Jadi dulu nama suami saya itu Muhammad Duma. Jadi anak keponakannya suami saya itu panggil Duma itu dengan sebutan Oma. Om Duma. Namanya anak-anak kan nggak bisa tuh manggilnya langsung. Iya, anak-anak kan Duma nggak bisa. Enaknya mulutnya Om Duma nggak bisa. Jadi disingkatnya Oma. Nah, makanya dijadikan bakso Oma. Itu Om Duma sebenarnya gitu. Oh, berarti ada itu ya artinya juga ada gitu, artinya. walaupun dari anak-anak kecil. Iya, tapi kan pikiran orang nih bakso Oma, bakso nenek nih, ya kan. Saya pikir gitu. aja mungkin resepnya dari nenek gitu, dari omanya gitu. Tapi enggak, sebenarnya itu singkatan dari Om Duma. Gitu. Unik ya. Iya. Terus setiap warung itu kan ada kayak jadwalnya, misalnya kakak buka dari jam 9 gitu, tutupnya jam 10 malam, atau dalam seminggu tuh weekend tutup gitu. Kalau Oma Resto ini pribadinya sih kami bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Malam minggu jam 12:30 tutupnya. Nah, bukanya tetap jam 8. Kita nggak ada libur sama sekali. Jadi kecuali itu udah darurat banget itu, kecuali ownernya sakit udah. Gitu. Berarti setiap hari buka, dateng guys, setiap hari buka. Nah, terus
Apa sih menu best seller di warung Oma Bakso ini? Menu bestsellernya dulunya itu cuman somai kak. Berarti Tapi sekarang itu udah ada 2 menu yang jadi bestseller. favorit. Iya, favorit semua orang kalau bisa dibilang. Dan setiap anak kuliah pasti ke sini dong dengan Iya, harganya. saya aja kesini. Iya, dengan harganya murah, terus banyak, pasti semua orang tuh Harga juga kan anak kos juga kan anak kos. Dan terus bestsellernya itu sih mie ayam sama ayam. mie bakso. Iya, Gitu. iya. Kalau nasi ayam gepreknya kan pasti di mana-mana nasi ayam geprek gitu. Tapi yang pas rasa di lidah semua orang alhamdulillahnya mie bakso sama mie ayam. Memang Gitu. semua memilih gitu. Iya. Mungkin orang milih pun kenyang terus enak Iya, juga iya. gitu kan, pagi anak kos. Pilih perutnya. Betul. Nah, selanjutnya tuh kan di warung kakak ini kan di kota. Pastinya kan di kota itu samping kakak juga warung, Iya. situ warung gitu. Persaingan bisnis. Iya. Bagaimana kakak tuh menanggulanginya, cara persaingan bisnis, atau ada kayak tertarik dengan kakak mungkin rasanya berbeda seperti mungkin cupnya di awal Betul. tadi kan. Betul. Terus walaupun ya rezeki kan dari Allah Iya. ceknya. Tapi Allah yang gimana ngatur. cara Bagaimana gitu ya? caranya? Kalau namanya bersaing sih banyak gitu. Yang namanya kita jualan pasti bersaing dong. Yang Iyalah. paling enak, yang paling murah gitu. Tapi sayanya pribadi dan suami saya pribadi, kami itu bikin harga dengan harga murah tapi kualitasnya menengah ke atas Oh, iya. gitu. Dari baksonya itu bisa dibilang full daging. Daging. Full daging. Berdaging. Emang full daging, emang real full daging gitu baksonya. Tapi dengan harga 12.000. Harga juga ramah di kantong, ya kan kak? Iya. Selanjutnya nih, khususnya saya nih anak kuliah kan, terus teman-teman kuliah saya juga banyak banget loh kak yang memulai bisnis, anak-anak muda nih kayak buka outlet kayak kakaknya yang iya, awal betul, tuh, mereka nih buka kayak bisnis smoothies di depan Iya, kampus iya. gitu, terus kadang kalau nggak laku tuh nggak semangat lagi Iya, iya. gitu jualan kayak nggak laku di jualanku Iya. gitu, terus mereka nggak semangat kan? Iya. Apa sih kak motivasi untuk kami nih anak-anak muda, kakak Gen Z Iya, atau enggak? iya. Enggak. Bukan, beda dia. Iya. Apalagi anak Gen Z nih serba maunya instan gitu kan. Selanjutnya nih kak, seperti saya anak kuliahan nih, teman-teman saya nih baik banget yang baru memulai usaha kayak dari outlet kecil kayak kakaknya tadi. Kayak salah satu teman saya tuh ada yang jual smoothies, terus ada juga yang menjual risol dan berbagai macam makanan lainnya. Nah mereka tuh kalau nggak laku tuh suka kayak nggak Sedih laku gitu sedih ya. terus kayak kayak sedih gitu iya. kan. Malu, Malu juga iya. kan pastinya gengsi. Dah. Nah, bagaimana tuh motivasi supaya kami tuh semangat Iya, gitu. betul. Motivasi buat yang baru-baru buka usaha. Mm-mm. Kami juga dulu sih maksudnya kakak sendiri pribadi, kakak masih muda gitu. Dan abang juga masih Umur muda. berapa itu? Kami nikah muda sebenarnya. Oh, Gitu. 19 apa 20? Enggak. Sekarang 26, nikah berarti umur 20-an. 20-an. Iya, Oh iya. tuh. Muda lah itu. Iya, muda. Saya Sama tahun depan suami. saya 20. Sama suami juga gitu kan. Jadi pribadinya kami itu cari apa sih yang belum ada di kota ini gitu. Kalau soal kayak mbaknya ngomong tadi soal risol, smoothie itu udah banyak. Tapi kenapa maksudnya terkadang kan namanya usaha itu naik turun. Kami juga pernah di itu. Pernah di bawah juga. Pernah di bawah dan habis itu naik lagi, turun lagi, naik lagi, namanya usaha. Nggak ada selalu yang rata terus nggak ada. Tuh. Bahkan orang-orang yang perusahaan besar itu pasti ada yang drop, naik, dah. Jadi kalau misalnya menurut kakak, kalau namanya usaha kalau lagi turun jangan malu, jangan kayak kan anak-anak sekarang nih, kok usahaku kok makin Iya, turun terus, ya, kok kok aku nggak kan laku malu gitu. Malu sama kawan-kawan yang lain, loh kok nggak ada lagi yang beli ya, kan malu duduk di depan outlet tungguin, malu. Lama suntuk. Iya, malu. Itu pernah, kakak ada di posisi itu pernah. Tapi kayak mana caranya? Caranya ya udah buang aja rasa malu itu, bodoh amat sama omongan orang. Tetap di konsep, tetap sama pendirian sendiri. Awal Aku buka pokoknya usaha ini, gitu ya. aku pokoknya dagangan ini harus berdiri sampai kapanpun. Tuh, kayak gitu. Kalau misalnya kita ngomong Berarti kita tuh tentang- harus punya mindset iya dari awal kayak Iya. aku harus
optimis nih menjalankan ini iya, gitu. jangan lagi seneng-senengnya buka, nanti pas sudah sepi udah tutup. Itu banyak terjadi. Usaha-usaha sekarang itu banyak terjadi. Bahkan karyawan saya sendiri begitu itu. Kami di sini banyak merekrut anak kuliah, makanya kakak sendiri bilang sama karyawan kakak, kalian di sini jangan cari uang, tapi cari pengalaman gitu. Supaya mereka juga bisa gitu maksudnya. Ya siapa sih yang nggak senang mantan karyawan bisa mungkin nanti suatu saat lebih besar dari kita gitu. Jadi kayak itu kan mantan karyawan kemarin itu si Fulan gitu. Betul. Oke, selanjutnya nih last question. Harapan untuk warung ini atau mau buka cabang, amin gitu. Amin. Apa sih harapan kakak? Harapannya sih yang paling utama gitu. Paling utama ya kayak mbaknya ngomong tadi soal mau buka cabang. Amin. Itu. Tapi alhamdulillahnya dulunya sebelum ada resto sebesar ini, kami itu ada cabang beberapa biji, tapi pakai becak. Gitu. Tapi yang kuliahnya yang kerjanya anak kuliah juga. Tapi alhamdulillahnya dengan mungkin mereka termotivasi ya sama kami ya. Alhamdulillahnya beberapa karyawan saya siap keluar dari tempat ini orang ini jualan bakso juga. Jualan bakso juga. Mungkin juga pengalaman ya kan. Iya, makanya kenapa saya sendiri nggak pernah pelit soal apapun itu. Mau kalian nanya kayak mana kak cara buat baksonya, kayak mana kak cara ininya, kak, saya ngomong, saya kasih. Cara buat kuah bakso semua saya ngomong. Kenapa? Karena kan yang namanya rezeki udah diatur. Mau yang resepnya sama, tapi yang buatnya beda gitu. Kan? Tetap rasanya beda. Beda lah kak. Walaupun resep yang sama saya yang buat dengan kakak yang buat pasti beda rasanya gitu. Betul. Bentuknya mungkin beda juga ya bentuk baksonya. Tapi untuk semua nih doain semoga Oma Bakso itu bisa ada beberapa cabang kayak di Banda Aceh, Langsa, di Medan, oke? Jangan lupa datang mampir ke juga Oma ke sini guys, mampir. Nah, oke guys, sekian berbincang-bincang dengan owner bakso. Kita dapat juga motivasi nih untuk anak muda. Kalian tuh harus tetap optimis dalam menjalankan sebuah bisnis. Nggak boleh malas-malas ya. Karena sesungguhnya barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Ya. Oke, jangan lupa komen, like, and subscribe. Bye-bye.